warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Kita bertemu kembali dalam materi tematik tema 4 tentang globalisasi dengan muatan IPS. Materi kita kali ini adalah tentang pengaruh globalisasi dalam kehidupan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pelajaran kita kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Sedangkan indikatornya adalah pengaruh globalisasi pada aspek kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kalian sering mendengarkan kata globalisasi. Apakah globalisasi itu? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, globalisasi sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Ya, seperti di mana coba? Ya, di medsos ya. Kemudian surat kabar, majalah, televisi, seminar-seminar, museum, dan sebagainya. Apa globalisasi itu? Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya apa? Ya, contohnya adanya barang impor seperti handphone dan motor. Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Itu adalah contoh dari globalisasi. Globalisasi yang mendunia tadi ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, pengaruh globalisasi pada aspek kehidupan manusia. Antara lain, arus globalisasi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, yang pertama, dahulu mengirim uang ke daerah lain menggunakan wesel pos. Kalian mungkin belum tahu kali ya. Kalau Bu Guru sudah tahu, pakai wesel jadi tidak transfer ke ATM. Seperti sekarang, dapat dilakukan dengan cepat menggunakan mesin ATM atau anjungan tunai mandiri atau internet banking ya. Pakai HP itu sudah nggak usah kita kemana-mana dari ATM ya, bisa dengan internet banking. Nah, yang kedua, dahulu orang harus datang ke loket penjualan untuk membeli tiket angkutan umum. Misalkan kereta api, pesawat. Ya Nana? Nah, sekarang tiket dapat dipesan secara online menggunakan internet. Itu ya globalisasi pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, dahulu promosi produk atau barang dagangan menggunakan spanduk kain. Ya Nana, sekarang promosi bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, SMS, atau email, dan juga Instagram juga bisa ya Nana. Kemudian yang keempat, apa saja pengaruhnya pada kehidupan manusia? Nah, ini yang keempat, mudah menemukan berbagai produk dari luar negeri.
yaitu Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan lain-lain. Tanpa harus kita keluar ya anak-anak. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Ya, kalau kita pergi umrah atau haji, di sana ternyata banyak produk impor Indonesia yang dipasarkan di sana. Itu pengaruhnya apa? Adanya globalisasi. Nah, yang kelima, dapat menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Pada zaman dahulu, belum ada televisi ya. Mungkin ada 1-4 orang yang punya televisi. Tapi sekarang sudah banyak setiap rumah yang punya televisi anak-anak. Oke, yang keenam, yaitu komunikasi jarak jauh antar negara atau daerah menjadi lebih mudah. Seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Ya, kita ke Singapura, kita ke Malaysia, itu hanya bisa ditempuh di dalam beberapa jam saja. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang pasti sesuatu itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, globalisasi ini dampak positifnya apa? Ini dampak positif globalisasi. Nomor 1, dalam bidang pangan apa? Dampak positifnya dalam bidang pangan yaitu mengenal jenis makanan dari negara lain tanpa datang ke negara asalnya. Contohnya apa? Ya, contohnya sushi dan zuppa sup. Nah, itu ya. Apalagi kalian fried chicken ya, biasanya yang kalian suka. Kemudian, dampak positif globalisasi di bidang ekonomi yaitu barang impor mudah masuk Indonesia. Apa saja? Contohnya ya televisi dan telepon genggam atau HP ya anak-anak. Kemudian dampak positif di bidang budaya yaitu mengenakan pakaian formal pada acara tertentu. Itu ya, biasanya kalau laki-laki ya pakai jas dan dasi. Itu karena pengaruh apa? Ya, pengaruh globalisasi. Ya, kemudian yang keempat, dampak positif di bidang transportasi, yaitu dapat pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Contohnya apa? Ya, contohnya ke luar negeri dengan pesawat terbang, ataupun kita ke Jakarta dan ke Bandung dengan kereta api. Kemudian, dampak positif globalisasi di bidang informasi dan komunikasi. Apa saja? Dampak positifnya yang pertama, yaitu dapat menyaksikan pertandingan tingkat internasional. Contohnya apa? Ya, contohnya menonton pertandingan badminton, World Federation atau WWF di televisi secara langsung. Kemudian adanya satelit sehingga dapat mengakses internet. Dan kemudian menambah teman dari negara lain melalui media sosial. Contohnya apa? Ya, melakukan video call dengan teman dari negara lain. Sehingga mungkin kalian pandai berbahasa asing atau bahasa Inggris biasanya ya anak-anak. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang siapa yang tahu kalau tadi ada dampak positif, pasti ada juga dampak negatifnya dari globalisasi ini. Siapa yang tahu? Iya, yang pertama berperilaku konsumtif. Ya,
karena ada produk dari berbagai negara, berbagai daerah, sehingga tidak bisa memilah-milah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak ingin dibeli, ya, sehingga apa? Terlalu jadi boros atau terjadinya konsumtif. Oke, yang kedua, apa dampak negatifnya? Yaitu pembangunan pabrik-pabrik secara berlebihan berakibat pada pencemaran udara dan air dari limbah yang dihasilkan. Itu tadi contoh dampak negatif dari globalisasi. Nah, anak-anak, globalisasi dapat menguntungkan apabila dimanfaatkan secara bijak. Secara baik ya, kita bisa menata, menguatkan iman kita. Karena apa? Pengaruh globalisasi ini mungkin dalam hal model rambut, pakaian, ya kalau di luar negeri, itu biasanya pakaian ada mana yang putri itu minim-minim. Nah, kita tidak boleh menirunya ya. Mana yang baik kita pakai, dan yang mana yang tidak baik kita hindari. Jadi apa? Kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Namun apabila tidak dipilah atau dipilih dengan baik, ya anak-anak, globalisasi ini dapat membuat kita kehilangan identitas bangsa. Ya, karena bangsa kita itu di Indonesia, itu pakaiannya harus sopan-sopan ya. Itu kita harus menunjukkan identitas bangsa kita. Ya anak-anak? Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, dengan adanya globalisasi, produk suatu negara dapat terkenal hingga ke seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa produk dan negara asalnya yang sudah dikenal dunia. Misalnya coklat. Dari mana anak-anak? Iya, dari Swiss. Siapa yang tidak suka coklat? Iya, semuanya suka ya. Kemudian ada pesawat terbang, yaitu dari Jerman. Dan kemudian ada robot dari Jepang. Dan ukiran kayu jati yang terkenal dari mana? Ya, dari Indonesia. Terutama di wilayah mana anak-anak? Ukiran yang terkenal ya dari Jepara ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan peta yang ada di sini ya. Ini negara sedunia ya anak-anak. Itu ada gambar jam tangan. Negara mana itu? Dari Swiss. Ya, dari Swiss. Oke, kemudian ada gambar karpet. Dari negara mana itu? Ya, dari Turki. Nah, sekarang ada gambar boneka. Dari mana itu? Ya, dari Tiongkok atau Cina ya anak-anak. Nah, selanjutnya tetanggaan kita. Coba perhatikan wilayah Indonesia. Perhatikan ya. Itu terdiri dari beribu-ribu pulau. Itu Indonesia apa? Tetanggaan kita yang terkenal itu. Dan identitas diri Indonesia apa? Iya, batik. Batik itu adalah ciri khas budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Oke, ada lagi itu di negara mana? Juga di negara kepulauan itu anak-anak. Ya, Jepang. Ada mobil, sepeda motor itu yang terkenal dari Jepang. Mereknya apa? Ya, Yamaha, Honda, Suzuki, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, kemudian ada gambar kotak susu ya. Susu dari mana anak-anak? Ya, dari Selandia Baru. Ini contoh-contoh produk yang sudah mendunia atau mengglobalisasi. Mari kita lanjutkan anak-anak. Ini ya,
produk dan negara asalnya. Nama produk baju batik yang berasal dari Indonesia, sepatu dari Indonesia, tas dari Indonesia, handphone dari Cina, dan buku dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, boneka dari Cina, karpet dari Turki, mobil dari Jepang, dan susu dari Selandia Baru. Ini contoh-contoh produk dan negara asalnya yang mengglobalisasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat ditemui anak-anak, dan perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain, ya. Oke, tapi apa anak-anak? Kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Apa tadi? Ya, baju batik. Kita bangga punya batik, maka kita menggunakan pakaian khasnya itu batik. Itu contohnya kita dengan produk negeri sendiri. Ya anak-anak. Oke anak-anak, materi kita kali ini kita cukupkan pada hari ini dulu ya. Materi tentang globalisasi. Nah, kalian harus bisa melengkapi dengan adanya globalisasi ini ya. Karena apa? Karena adanya dampak positif dan dampak negatifnya. Bagaimana cara kita melengkapinya? Kita harus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada dampak negatif yang tidak baik, kita hindari ya anak-anak. Oke anak-anak, kita belajar dari materinya ya, sehingga kalian bisa paham atas apa yang kita jelaskan tadi ya tentang materi globalisasi. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.